Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sekian lama, akhirnya Yuji sedikit diberikan peran dan buff kemampuan yang sangat tampak oleh Gege Akutami, yaitu dia mewarisi pedang eksekusi mati Higuruma dan diduga telah menguasai teknik darah milik Dead Painting Brothers yang kemungkinan telah dia makan. Yap, bisa dibilang Yuji ini adalah MC rasa NPC, di mana perkembangan dia sebagai MC sangat-sangat lambat karena Gege jarang menyorotnya, tidak seperti MC-MC shonen kebanyakan yang jadi fokus cerita. Bahkan saking tidak disorotnya sampai ada yang bingung apakah Yuji masih layak disebut MC atau justru MC di Jujutsu Kaisen bisa berubah-ubah sesuai arc cerita yang akan dideliver Gege Akutami. Yap, saking tidak MC-nya Yuji, di internet sampai ada yang menjuluki Yuji sebagai the most NPC main character. Yap, bagaimana Yuji bisa menjadi MC paling NPC di anime? Yuk langsung aja kita bahas beberapa alasannya. Check it bro. Alasan pertama, kalah kuat dan kalah populer. Yap, ini bukan rahasia umum kalau Yuji itu kalah kuat di antara para tokoh baik yang ada, alias banyak penyihir yang levelnya jauh di atas Yuji, mulai dari Gojo, Geto, Yuki, Yuta, Maki level Toji, dan juga Hakari. Bahkan kalau Megumi tidak menyia-nyiakan bakatnya, dia akan jauh lebih kuat dari Yuji. Selain itu, ada beberapa karakter yang juga diduga lebih kuat dari Yuji, mulai dari Aoi Todo, Mei Mei, Naoya Zenin, Naobito Zenin, Nanami, dan masih banyak lagi. Dan ya, itu level penyihir yang baik ya, alias mereka yang ada di pihak Jujutsu, belum yang villain seperti Sukuna, Kenjaku, Uraume, dan semua kutukan bencana, atau mereka villain yang tobat seperti Kashimo, Urutakako, Ryu, dan Higuruma. Yap, begitu banyak karakter yang lebih kuat dari Yuji, membuat Yuji sangat terasa sekali seperti NPC. Itu kalau dilihat dari segi kekuatan. Sekarang bagaimana kalau dilihat dari segi popularitas di dunia nyata? Dalam polling resmi, di polling pertama Yuji juara 1, tapi selisih dia dengan Megumi sedikit banget. Lalu di polling kedua, Yuji langsung merosot ke peringkat ketiga karena saking NPC-nya dia. Dan ya, di polling ketiga, Yuji naik ke peringkat kedua, tapi popularitas dia kalah jauh dengan Megumi yang peringkat 1. Bukan hanya itu, di polling internet Yuji kalah jauh dari Gojo. Padahal kalau dibandingkan dengan MC-MC di Big Three Shonen seperti Luffy, Naruto, dan Ichigo, mereka bertiga sering mendapat peringkat 1 dan ada di level sangat kuat dan sangat menonjol di antara karakter lain. Itulah kenapa sangat pantas kalau Yuji terasa sekali seperti NPC karena dia kalah di cerita manga dan kalah populer di polling dunia nyata. Alasan kedua, Yuji sangat bergantung dengan orang lain dalam pertarungan. Buat yang tidak menyadari, silahkan teman-teman perhatikan kalau dalam pertarungan, sebagian besar Yuji mengandalkan bantuan orang lain. Oke, kalau tidak percaya, kita buktikan di pertarungan awal melawan roh kutukan di SMA Yuji. Dia dibantu Sukuna. Di pertarungan melawan Fingerbearer, Yuji kembali dibantu Sukuna. Di pertarungan melawan Mahito, yang pertama, Yuji dibantu Nanami. Di pertarungan melawan Hanami, Yuji dibantu Aoi Todo. Di pertarungan melawan Dead Painting, Yuji dibantu Nobara, yang bahkan teknik Resonance Nobara adalah counter racun darah Dead Painting. Di Shibuya saat melawan Jiro Awasaka, Yuji dibantu Megumi. Saat melawan Mahito ronde kedua, Yuji dibantu Aoi Todo, dan saat melawan Kenjaku, Yuji dibantu keroyokan penyihir di Cooling Game saat melawan Sukuna Megumi. Yuji dibantu Maki level Toji, termasuk dibantu Megumi yang menekan Sukuna di tubuhnya. Dan saat melawan Sukuna 4 lengan, Yuji dibantu keroyokan penyihir lain. Yap, bagaimana bisa seseorang disebut MC jika dia terlalu bergantung pada karakter lain untuk melawan musuh-musuhnya? Bahkan kalau boleh jujur-jujuran, sejak awal Yuji tidak pernah bertarung sendirian karena ada Sukuna di dalam tubuhnya, alias dia menggunakan kekuatan yang dia dapatkan dari memakan jari Sukuna. Alasan ketiga, giliran bertarung sendirian, Yuji kebanyakan kalah. Yap, apakah Yuji pernah bertarung sendirian? Jawabannya tentu saja pernah, tapi ya, Yuji kebanyakan kalah saat bertarung sendirian. Melawan Mahito ronde 1, dia kalah, untung ada Sukuna dan Nanami. Jika tidak ada Sukuna, Yuji bukan hanya kalah, tapi sudah mati duluan. Melawan Aoi Todo, dia kembali kalah, untungnya Todo terkena ingatan palsu dan menganggap Yuji Brothers. Melawan Choso, Yuji kalah, dan ya, lagi-lagi saat akan
akan dibunuh Choso, Choso terkena ingatan palsu dan tahu kalau Yuji adalah saudaranya. Melawan Mahito ronde 2, Yuji bukan hanya kalah dari segi fisik, tapi juga kalah dari segi mental. Untungnya saat akan dibunuh Mahito, Yuji diselamatkan Aoi Todo. Melawan Kenjaku, Yuji kalah jauh dan diselamatkan penyihir lain. Melawan Yuta, Yuji dibuat mati suri. Melawan Hakari tanpa domain, lagi-lagi Yuji kalah. Melawan Higuruma, Yuji tidak kalah, tapi Higuruma mengalah karena tekad Yuji terlalu kuat. Melawan Sukuna Megumi, Yuji hampir saja kalah andai Megumi tidak menekan Sukuna di tubuhnya dan Maki tidak datang membantu Yuji. Itu pun setelah Uraume datang, Yuji ditinggal pergi dengan wajah yang sangat mengenaskan. Yap, begitu banyak kekalahan Yuji di pertarungan 1 lawan 1. Dari sini, apakah dia masih layak disebut MC atau memang pantasnya dia cuman NPC? Alasan keempat, giliran Yuji menang 1 lawan 1, lawannya adalah kutukan atau penyihir kroco. Setelah Abdikos memberitahukan fakta bahwa Yuji sering kalah di pertarungan 1 lawan 1, dari sini teman-teman mungkin penasaran apakah Yuji pernah menang di pertarungan 1 lawan 1. Jawabannya tentu saja pernah, dan ya kalau teman-teman tahu fakta ini, kalian akan lebih menganggap Yuji sebagai NPC karena di pertarungan 1 lawan 1, Yuji menang melawan Haba dan Hanyu, melawan roh kutukan belalang yang sangat bodoh, serta menang melawan Junpei. Yap, mereka semua adalah penyihir dan kutukan kroco yang berhasil dikalahkan Yuji dalam battle 1 lawan 1. Jika kalian berpikir Yuji menang melawan Mahito evolusi di pertarungan akhir Shibuya, kalian salah karena Yuji masih dibantu Aoi Todo, bahkan Black Flash terakhir dia berkat tipuan dari Aoi Todo. Jangan lupakan kalau ada Sukuna di dalam tubuh Yuji yang membuat Mahito tidak bisa menggunakan Idol Transfiguration. Jadi secara resmi Yuji menang battle 1 lawan 1 hanya saat melawan roh kutukan belalang yang sangat bodoh, melawan Haba dan Hanyu, serta melawan Junpei. Alasan kelima, sejak awal peran Yuji hanyalah roda gerigi kecil penggerak jujutsu. Yap, mungkin inilah alasan paling sebenarnya kenapa Yuji disebut MC paling NPC. Itu karena sejak awal peran Yuji hanya sebagai roda gerigi kecil penggerak jujutsu di antara roda-roda penggerak lainnya yang lebih besar. Bahkan sejak awal impian Yuji hanya mati dengan dikelilingi banyak orang. Yap, impian Yuji tidak muluk-muluk ingin menjadi Hokage atau menjadi Raja Bajak Laut, tapi dia ingin menjadi orang yang mati dengan dikelilingi orang lain. Untuk itulah dia harus bermanfaat sebagai roda gerigi kecil yang ikut membantu menggerakkan roda-roda lainnya yang lebih besar. Yang paling bikin Abdikos nyesek adalah Yuji mengakui perannya tersebut saat melawan Choso, di mana secara sadar dia mengakui kalau dia bukan MC, dia adalah roda kecil penggerak jujutsu alias NPC di antara roda-roda yang lebih besar. Jadi dia sudah siap kalau harus mati di pertarungannya melawan Choso, alias tidak harus Yuji yang turun ke basement menyelamatkan Gojo. Masih banyak penyihir lainnya yang lebih kuat yang sanggup melakukan hal itu. Yang penting dia sudah bermanfaat dengan usaha maksimal menahan Choso. Yap, Abdikos benar-benar terharu dengan pengakuan Yuji ini. Dia memang MC rasa NPC, tapi dia berusaha sekuat tenaga agar tampak MC di mata pembaca. Dan sekarang sepertinya GG mulai mengasihani Yuji dengan memberinya buff pedang Higuruma serta kekuatan misterius yang kemungkinan berasal dari dead painting atau bahkan sisa satu jari Sukuna yang membuat tinjunya mampu beresonansi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.